di dalam materi mengenai ekonomi makro, kita juga akan membahas mengenai uang dan lembaga keuangan. Jadi mungkin mengenai uang dan lembaga keuangan sudah tidak asing lagi ya didengar oleh atau pernah Anda baca tentang apa sih itu uang, apa sih itu lembaga keuangan. Nah, kita akan dibahas mendalam mengenai dua hal ini. Jadi uang ini adalah sejarahnya, intinya adalah uang itu semula tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dengan cara barter. Cuman di dalam barter ini belum diketahui, kesulitannya adalah belum tentu barang dan jasa yang dibarterkan itu cocok. Kemudian nilainya juga tidak seimbang karena dibutuhkan alat tukar yang pas. Nah, alat tukar dengan benda, yaitu kesulitannya alat tukarnya tidak bisa dipecah, kemudian tidak bisa disimpan, tidak tahan lama, dan seterusnya. Butuh alat tukar yang lebih efisien, sehingga muncullah uang. Nah, uang ini awalnya itu mulanya berasal dari uang logam terlebih dahulu, baru muncullah uang kertas. Jadi, definisi uang adalah setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum dalam proses pertukaran barang dan jasa. Sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran pembelian barang dan jasa, serta kekayaan berharga lainnya, serta untuk pembayaran utang. Sehingga fungsi uang yaitu sebagai alat tukar, sebagai penyimpan nilai, kemudian standar nilai satuan hitung, dan standar pembayaran di masa mendatang. Nah, syarat dari uang sendiri ini adalah memiliki nilai tertentu, kemudian dia tidak mudah rusak, mudah dibawa, dan jika dibagi tidak rusak nilainya. Nah, jenis uang terdiri dari atas uang kartal dan uang giral. Nah, uang kartal ini ada dua, yaitu uang logam dan uang kertas. Sedangkan kalau uang giral adalah tagihan yang ada di uang umum yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran. Nah, biasanya bentuknya dalam bentuk cek, giro, atau telegrafik transfer. Nah, fungsi dari uang yang pertama adalah sebagai alat penukar. Yang kedua adalah sebagai satuan hitung atau pengukur nilai. Yang ketiga adalah sebagai alat pembayaran atau kewajiban. Dan yang keempat sebagai alat penimbun atau penyimpan kekayaan, dan kelima adalah sebagai alat pemindah kekayaan. Nah, yang terakhir adalah sebagai alat pembentuk modal atau investasi. Ciri-ciri dari uang, yang pertama diterima secara umum, kemudian nilainya juga stabil, yang ketiga mudah dibawa, yang keempat tahan lama, yang kelima tidak mudah ditiru, 6 dapat dibagi ke dalam unit yang kecil, yang ketujuh ada jaminan, dan yang kedelapan tidak mudah rusak. Yang kesembilan supply-nya harus elastis. Nah, jenis uang berdasarkan bahannya terbagi atas dua, yaitu bahan uangnya dari uang logam dan uang kertas. Nah, kemudian berdasarkan nilai. Ada yang bernilai penuh, yaitu uang emas. Ada yang bernilai tidak penuh, yaitu uang kertas. Berdasarkan lembaga, ada uang kartal. Uang kartal itu adalah uang logam dan uang kertas yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Sedangkan uang giral dalam bentuk cek, biljet, giro, nah ini dikeluarkan oleh bank-bank umum. Nah, kemudian berdasarkan kawasan, ada uang lokal, contohnya rupiah, hanya digunakan di Indonesia. Kemudian untuk uang regional seperti euro digunakan mata uangnya ini digunakan beberapa negara di kawasan Eropa. Nah, kemudian ada uang internasional yaitu US dollar, yaitu sebagai standar pembayaran internasional. Nilai uang ada nilai intrinsik, di mana nilai intrinsik ini lebih menekankan pada sisi bahan dasar pembuatan uang atau nilai dari benda yang digunakan untuk membuat mata uang. Yang kedua ada nilai nominal. Nah, nilai nominal ini adalah nilai uang yang besarnya
tertulis atau tertera pada mata uang yang bersangkutan. Nah, yang ketiga ada nilai real. Nilai real ini didasarkan pada kemampuan daya beli uang tersebut untuk dipertukarkan dengan barang atau jasa. Selanjutnya kita akan bahas mengenai lembaga keuangan. Jadi mengenai lembaga keuangan ini sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 98, yaitu bank. Bank yang ditunjuk sebagai salah satu lembaga keuangan, di mana bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jadi peran dari lembaga keuangan yang pertama adalah pengalian aset, yang kedua adalah likuiditas, yang ketiga adalah alokasi pendapatan, keempat adalah transaksi. Nah, lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangan ini ada lembaga keuangan bank dan ada lembaga keuangan lainnya. Kalau lembaga keuangan bank itu contohnya adalah bank umum dan bank sentral, sedangkan lembaga keuangan dan bank BPR. Oke, kita lihat nih. Oke, jadi lembaga keuangan bank itu terdiri atas bank sentral, bank umum, bank BPR itu adalah bank perkreditan rakyat, dan bank syariah. Nah, kalau lembaga keuangan lainnya itu ada pasar modal, pasar uang dan falas, penggadaian, leasing, asuransi, dana pensiun, koperasi, modal ventura, dan anjak piutang. Jadi, lembaga keuangan ini adalah definisinya lembaga yang kegiatan utamanya mengumpul dan menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana atau unit surplus kepada pihak yang membutuhkan dana atau unit defisit. Jenis dari lembaga keuangan bank dan non-bank. Kalau bank tadi kan sudah kita bahas ya, bahwa bank itu adalah badan usaha yang memiliki wewenang dan fungsi untuk menghimpun dana masyarakat umum untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana tersebut dalam bentuk kredit dan yang lainnya untuk kesejahteraan rakyat. Nah, kegiatan bank ini yang pertama kan ada menghimpun dana. Menghimpun dana ini bisa dalam bentuk giro, tabungan, ataupun deposito. Yang kedua, saluran dana, yaitu memberikan kredit. Yang ketiga adalah jasa bank. Nah, jasa bank berarti pelayanan-pelayanan di luar dari menghimpun dana dan saluran kredit. Nah, jenis bank. Jenis bank ini juga terbagi atas beberapa. Ada bank umum. Nah, bank umum ini adalah bank yang berfungsi untuk menyalurkan dana, memberikan jasa-jasa transfer, letter of credit, pembayaran. Kemudian juga ada kegiatan di pasar modal, penjamin emisi, perdagangan sekuritas, wali amanat, penjamin. Dan kemudian juga ada bank umum merupakan pencipta dari uang viral. Nah, kemudian yang kedua adalah BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Nah, fungsinya hampir sama dengan bank umum, namun BPR ini dilarang melakukan clearing atau menerima simpanan giro, melakukan kegiatan pengasuransian, melakukan kegiatan falas, wilayah operasinya juga lebih terbatas. Nah, kemudian yang ketiga ada bank sentral. Nah, kalau bank sentral ini banknya hanya ada satu di tiap negara, dan pemegang atau penganut kebijakan perbankan ini disesuaikan berdasarkan prinsip pengelolaan manajemen, pengumpulan, dan penyaluran. Bank umum dan bank BPR masing-masing dibagi menjadi dua jenis, yaitu bank atau BPR konvensional atau bank atau BPR syariah. Nah, manfaatnya apa ini lembaga keuangan dalam perekonomian? Yaitu sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran efisien yang bagi nasabah, tempat dana investasi dan penyaluran manfaat investasi yang lebih produktif, dananya mengalir kepada semua pihak yang untung, dan untuk kesejahteraan rakyat. Nah, sedangkan lembaga non-bank fungsinya apa? Lembaga non-bank tetapi tidak diizinkan untuk mengumpulkan dana dalam bentuk deposito. Lembaga non-bank ini dikelompokkan menjadi tiga, yaitu lembaga pembiayaan, contohnya leasing, modal ventura, factoring, dan kartu kredit. Kalau lembaga investasi, biasanya perusahaan sekuritas dan reksadana. Nah, ada lembaga kontraktual, yaitu perusahaan asuransi dan dana pensiun.
Ini tadi ya sudah dibahas bahwa bank itu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 98. Jadi definisinya tugas bank itu terdiri atas 3, yaitu menghimpun dana, kemudian menyalurkan dana kepada masyarakat, dan memberikan jalan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Jenis-jenis bank tadi sudah kita bahas sebelumnya, ada bank sentral, bank umum, dan bank prakreditan rakyat. Nah, bank sentral. Bank sentral ini di Indonesia dikenal dengan Bank Indonesia. Nah, mengapa perlu bank sentral? Yang pertama adalah di mana ada gejolak ekonomi sehingga butuhnya peran pemerintah. Kemudian butuhnya peran dari otoritas moneter. Nah, di sini butuh lembaga negara yang berhak atas otoritas moneter. Nah, apa itu moneter? Berarti moneter itu lebih kepada bagaimana mengatur jumlah uang yang beredar di dalam suatu negara. Nah, siapa yang menjadi pemegang hak otoritas moneter tersebut? Yaitu adalah bank sentral. Fungsi dari bank sentral adalah mengedarkan uang, menstabilisasi nilai uang, pengarahan sistem perbankan, pelaksanaan kebijakan moneter, kemudian ada promosi, regulasi, dan supervise perbankan, bank-bank dan penasihat bagi pemerintah, pengatur sirkulasi uang dan kredit, sumber likuiditas akhir bagi sistem perbankan dan finansial, kemudian memonitor dan mengolah neraca pembayaran dan nilai tukar. Tugas utama bank sentral yang pertama adalah sebagai penasehat dan pemberi bantuan pengelolaan keuangan pemerintah. Kemudian banknya bank, artinya maksudnya banknya dari semua bank-bank umum yang ada di Indonesia. Kemudian penentu dan pelaksanaan kebijakan moneter, pengawasan dan evaluasi pembinaan perbankan, pengenanganan transaksi giro antar bank, wilayah dan negara, serta melakukan riset-riset ekonomi. Nah, sedangkan pengertian dari bank umum itu sendiri adalah bank-bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi, maka bank umum ini juga dibedakan menjadi yang pertama adalah bank umum konvensional dengan falsafah, bunga, atau interest. Ada juga bank umum syariah dengan falsafah bagi hasil. Nah, kita akan bahas mengenai bank umum konvensional. Bank umum konvensional tujuannya adalah mencari keuntungan. Dari mana keuntungan diperoleh? Yaitu dari selisih biaya dan pendapatan. Nah, sumber-sumber pendapatan utama diperoleh dari spread. Nah, jenis-jenis bank umum yang pertama adalah bank-bank pemerintah. Jadi kalau bank-bank pemerintah ini seperti ada juga terbagi menjadi bank pemerintah pusat dan bank pemerintah daerah. Kemudian ada bank-bank swasta, ada swasta nasional, ada swasta asing. Nah, Anda mungkin bisa sebutkan ya. Saya kasih contoh untuk bank pemerintah pusat, contohnya Bank Rakyat Indonesia. Kemudian kalau bank pemerintah daerah bisa juga Bank Jawa Timur atau Bank Jawa Barat gitu ya. Kemudian ada bank swasta, ada swasta nasional, kita bisa lihat BCA, kemudian CMB, banyak ya. Kemudian ada asing, kita bisa tahu SBC gitu. Fungsi dari bank umum yang pertama agent of trust, di mana percaya dari masyarakat kepada bank, kemudian percaya dari bank kepada masyarakat, dan agent of development, yaitu memperlancar kegiatan pembangunan. Ada juga sebagai agent of service, yaitu memberikan penawaran jasa-jasa perbankan kepada masyarakat. Jasa bank yang perlu dikelola secara profesional ada funding, yaitu menghimpun dana berupa tabungan, deposito, giro. Lending, yaitu menyalurkan dana, bisa berupa kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumtif, dan kredit profesi. Kemudian ada service, yaitu jasa-jasa bank, bisa berupa transfer, kartu kredit, ATM, safe deposit box, kemudian pembayaran telepon, air, dan lain sebagainya.
Nah, penilaian kesehatan bank juga dilihat dari aspek permodalan. Apa yang dinilai? Yaitu permodalan yang ada didasarkan pada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Nah, biasanya nilai CAR atau Capital Equity Ratio-nya itu di mana modal terhadap aktiva pertimbangan menurut resikonya minimal 8%. Nah, kemudian bisa juga dari aspek kualitas aset, yaitu melihat jenis-jenis aset yang dimiliki oleh bank. Penilaiannya juga harus sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dengan memperbandingkan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan dengan aktiva produktif. Kemudian ada aspek kualitas manajemen, yaitu ada kualitas manusianya dalam bekerja, pendidikan serta pengalaman karyawan dalam menangani kasus. Kemudian ada manajemen permodalan, manajemen aktiva, manajemen umum, manajemen rentabilitas, dan manajemen likuiditas. Nah, kemudian ada aspek likuiditas, yaitu rasio kewajiban bersih, call money terhadap aktiva, kemudian rasio kredit terhadap dana diterima oleh bank seperti tabungan, deposito, dan giro. Ada juga yang kelima aspek rentabilitas, yaitu kemampuan bank dalam meningkatkan laba. Nah, penilaian dapat dilakukan dengan melihat ROA, yaitu rasio laba terhadap total aset. Kemudian perbandingan biaya operasi dengan pendapatan operasi atau BPO. Kemudian juga ada aspek penilaian kesehatan bank ini juga dilihat dengan analisa CAMEL, yaitu Capital, Asset, Management, Earning, dan Liquidity. Nah, nilai kategori atau penggolongannya biasanya adalah 81 sampai 100 dikatakan bank tersebut sehat, 66 lebih kecil daripada 81 cukup sehat, 51 lebih kecil daripada 66 kurang sehat, 50 sampai lebih kecil daripada 51 dikatakan bank tersebut tidak sehat. Nah, sumber-sumber dana bank. Sumber-sumber dana bank diperoleh dari usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Nah, sumber dana bank itu diperoleh dari dana dari bank itu sendiri. Misalnya setoran modal dari pemegang saham, cadangan-cadangan bank, yaitu cadangan laba tahun lalu, kemudian laba yang belum dibagi. Yang kedua adalah dana dari masyarakat. Ya, bisa berupa dari simpanan, yaitu bisa simpanan giro dan tabungan ataupun deposito. Kemudian dana dari lembaga lain, seperti kredit likuiditas dari Bank Indonesia, pinjaman antar bank, kemudian pinjaman dari bank-bank luar negeri, surat berharga pasar uang. Oke, ini tugas yang harus Anda kerjakan. Silahkan dicari.